Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Guru gembul dan teori ngawurnya itu selalu menjadi bagian dalam video-videonya yang membahas tentang kekristenan. Nah, sebenarnya ini video sudah lama sekali, yaitu video dengan Maya Estianti yang membahas mengenai Yesus. Yang mau saya soroti lagi adalah mengenai penulis kitab Injil yang katanya tidak sejaman dengan Yesus dan mereka semuanya bukan saksi mata. Kenapa Guru Gembul mengangkat teori ini? Sebelumnya mari kita bersama-sama simak videonya. Penulisnya tidak ada yang sezaman dengan peristiwa-peristiwa yang ada di situ. Jadi peristiwa Yesus lahir, peristiwa Yesus disalibkan, saya mohon maaf, penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu. Menurut asumsi saya bahwa penulis kitab Injil bukanlah saksi mata, Guru Gembul ingin mengungkapkan kepada publik, terutama kepada orang Kristen, bahwa kitab-kitab Injil itu tidak layak untuk dipercayai karena penulis bukan saksi mata. Begitu kira-kira ya. Nah, Guru Gembul ini tidak punya kerjaan lain mungkin ya, sehingga yang dibahas adalah agama Kristen. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab. Siapakah penulis kitab-kitab Injil ini? Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 1 dan sampai 4 itu di situ dijelaskan mengenai murid-murid Tuhan Yesus. Di antaranya ada Yohanes, saudara Yakobus anak Zebedeus, itu adalah penulis Injil Yohanes. Kemudian ada Matius pemungut cukai, itu adalah penulis kitab Matius. Nah, kemudian bagaimana dengan Lukas dan Markus? Lukas dan Markus memang bukan anggota 12 murid Yesus, melainkan anggota dari 70 murid Yesus. Kita bisa melihatnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, yaitu ketika Yesus mengutus 70 murid. Nah, mungkin dari sini mereka tidak akan percaya ya bahwa penulis Injil ini adalah saksi mata dan hidup sejaman dengan Yesus. Mari kita melihat di dalam buku tulisan Hippolytus, yaitu Ante Nicene Fathers yang ini. Di sini dijelaskan mengenai murid-murid Yesus. Di halaman yang ke-255 di sini tercatat mengenai 12 murid Yesus dan 70 murid Yesus. Di nomor yang ketiga itu ada Yohanes, penulis kitab Injil dan kitab Wahyu. Kemudian ada di nomor 7 itu Matius, penulis Injil Matius. Dan kemudian di sini di halaman 255 masih di sini itu di nomor 14 dan 15. Di situ ada Markus dan Lukas. Memang Markus dan Lukas ini tidak termasuk dari 12 rasul, tapi mereka semuanya adalah 70 murid yang diutus berdua-dua. Nah, dulu Markus dan Lukas ini adalah dua anak muda yang lari tunggang langgang ketika Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tidak makan dagingku dan minum dari darahku, maka kamu tidak dapat bagian dalam kerajaan surga." Jadi mereka lari ketakutan. Tapi setelah itu Markus kembali oleh karena pelayanan Petrus dan Lukas kembali oleh karena pelayanan Rasul Paulus. Jadi mereka kemudian kembali dan menulis Injilnya. Markus menulis Injil dari penuturan Petrus yang saksi mata langsung. Kemudian Lukas dari Rasul Paulus dan Petrus dan juga rasul-rasul yang lain. Jadi keempat Injil itu dapat dipertanggungjawabkan siapa penulisnya, kapan penulisannya. Jadi itu ya, kalau tidak tahu tidak usah membahas kekristenan daripada Anda malu sendiri. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.